mengenai alasan dari Chechnya untuk bergabung dengan Rusia itu tidak bisa dilepaskan dari dari peran pemimpinnya, peran ketua Chechnya yaitu Ramzan Kadyrov. Nah, dia ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Putin gitu ya. Dan mungkin kalau orang Indonesia mungkin terkejutnya kalau misalnya dikatakan terkejut karena buat orang Indonesia banyak yang mengira Rusia itu rezim komunis gitu ya. Jadi masih disamakan dengan Uni Soviet dulu. Jadi bagaimana mungkin ada pasukan Islam yang mendukung rezim komunis. Nah, ini perlu diklarifikasi juga bahwa Rusia bukan lagi rezim komunis dan Presiden Putin memberikan dukungan yang sangat besar kepada Republik Chechen. Ini kan semacam republik otonomi ya. Jadi Ramzan Kadyrov ini mendapatkan dana yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di negaranya dan kemudian juga bahkan membangun sebuah masjid yang sangat besar yang digunakan juga untuk pendidikan. Jadi sebenarnya kebijakan Putin terhadap Chechnya itu sangat simpatik ya, sangat diterima oleh rakyat Muslim Chechnya sehingga sekarang mereka menunjukkan kesetiaannya kepada Presiden Putin ketika di saat-saat yang memang genting seperti ini ya, ketika Rusia seolah-olah sendirian sekarang dalam konflik ini. Bu Dina, kalau saya tidak salah, zaman Presiden Boris Yeltsin, Rusia juga pernah menyerang Chechnya kalau tidak salah ya? Nah, ya betul. Jadi pada waktu itu memang Chechnya ini melakukan gerakan separatis juga ya. Jadi melawan pemerintahan Boris Yeltsin juga bahkan waktu itu juga ada aksi terorisme juga tahun 2002 itu pernah ada aksi terorisme yang dilakukan oleh milisi Chechnya. Jadi pernah ada konflik memang antara Chechnya dan pemerintah Moskow ya. Tapi kemudian Putin bisa meraih lagi ini Chechnya dan kemudian juga yang sangat penting sebenarnya adalah dari sisi ini ya Ramzan Kadyrov ini kan dia Muslim Ahlus Sunnah ya dan dia menyadari bahwa aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi teror yang dilakukan oleh sebagian rakyat Chechnya itu dilandasi oleh ideologi yang salah ya, ideologi salafisme wahabisme. Makanya juga kan banyak juga orang Chechnya yang kemudian pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teror juga kan. Nah, Ramzan Kadyrov tahu bahwa ini akarnya adalah di pemahaman yang salah dan kemudian dia juga bahkan tahun 2016 mengadakan ini ya muktamar ulama Ahlus Sunnah dari berbagai negara didatangkan dan kemudian salah satu resolusinya adalah menyatakan bahwa paham Salafi dan Wahabisme ini yang menjadi ideologi dasar dari terorisme itu dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam konflik ini pemetaannya memang seperti itu ya. Pemetaannya itu adalah Rusia sedang melawan sebuah kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Amerika Serikat ini punya proksi di Ukraina. Nah, kita juga perlu menghubungkannya sama Timur Tengah. Amerika Serikat di saat yang sama juga punya proksi juga di Suriah. Dan Rusia pernah membantu pemerintah Suriah untuk melawan ISIS dan kelompok-kelompok teror lainnya. Sehingga menurut saya Ramzan Kadyrov itu posisinya seperti itu. Dia tahu bahwa yang dilawan itu tidak semata-mata Ukraina yang pemerintah Ukraina yang ada saat ini, tapi juga kekuatan besar di belakangnya yang juga berperan dalam melakukan kejahatan kemanusiaan di negara-negara Muslim. Salah satunya di Suriah dan juga di Irak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.